hadirin jamaah takziah yang saya hormati, tadi disampaikan oleh pembawa acara Bapak Sarwani, sebetulnya ketika mulai baca Yasin saya udah datang. Kalau saya masuk ke dalam ketika baca Quran ada yang berdiri, saya jadi dosa. Makanya tadi saya tunggu di sana sambil baca Yasin. Kemudian setelah saya duduk di depan, jadilah saya berdiri memberikan tausiah tentang takziah. Sebetulnya tanpa ada tausiah takziah, kita bakal tahu kemana arah hidup kita. Namun dengan kematian ini, apapun pasti yang bernapas mati. Makanya ketika ada orang ngatain kita, jangan sampai kita gedegin, jangan sampai kita keselin. Misalnya ada orang nyumpahin supaya kita buru-buru mati, nggak usah kesinggung Bapak. Disumpahin atau tidak, kita bakal mati. Ya, ini diambil hati. Ketika ada orang nyumpahin, ada laporan, Pak, Bapak anu ngatain Bapak, ngatain apa? Bapak disumpahin mati, lah anteng aja kita. Disumpahin ataupun tidak disumpahin, pasti kita bakal mati. Siapa yang nggak bakal mati? Cuman pertanyaannya sekarang adalah siap tidak kita mau mati? Siap. Siap. Belum. Ada yang siap, ada yang belum. Yang siap berarti mempersiapkan diri, yang belum ya rasa-rasanya belum, ibadahnya belum cukup dan mau tidak mau pasti kematian akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jadi persoalannya adalah kata Allah di dalam surat Al-Mulk yang kering kita sebut surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan supaya ada apa? Ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Sebab biar bagaimanapun kita, kalau kita mati, pasti yang direkam oleh orang lain adalah ahsanu amala, amalan perbuatan baiknya saudara. Ketika dia berbuat baik, ini perlu ditempelin ya. Ketika dia berbuat baik mati, maka orang-orang yang sekitar kita merekamnya. Ketika direkam, kebaikan kita keluar, diingat oleh orang lain. Memang dunia ini Allah berikan nikmat kepada kita, kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak pernah mesen apapun kepada Allah. Ada yang lahir ke dunia ini, ada yang mesen ke Allah. Padahal memang tidak secara tertulis kita hidup ini udah kontrak dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah memberikan kesaksian kepada Allah. Ketika kita bersaksi kepada Allah, kita tidak pernah mesen apakah kita bakal jadi laki-laki, apakah kita bakal jadi perempuan. Ada yang mesen? Ada enggak? Kemudian dari perut siapa kita keluar? Ada yang mesen? Kalau mesen Allah, masa keluar dari bininya Jokowi aja. Kan nggak ada kita yang mesen, keluar begitu saja. Takdir Allah berjalan kepada diri kita. Ahsanu amala. Kita bersyukur diciptakan oleh Allah
yang begitu sempurnanya kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini menggunakan kalimat laqad, sesungguhnya. Inna juga sesungguhnya, kana juga sesungguhnya, tapi menggunakan laqad. Nanti nanya dah sama guru, kenapa pakai kalimat laqad? Itu luar biasa, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Ketika kita sempurna, kita sudah bersyukur, Pak. Alhamdulillah kita masih dikasih hidup. Ketika kita dikasih hidup di dunia ini, banyakan senengnya apa banyakan ngeluhnya kita? Ngeluhnya. Jujur, bagus, cakep. Kita ngeluh mulu, kita susah mulu, padahal Allah anugerahkan kehidupan kepada kita. Kita bersyukur, Pak. Andai kagak diciptakan kita tidak menikmati apapun, kagak lihat jidat yang licin, membuat kan gitu Pak Taufik ya. Enggak kita makan bakso kalau kita nggak diciptakan, enggak kita makan nasi dan makan sebagainya. Ini kehidupan, ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita manfaatkan. Bagaimana cara manfaatkannya? Makanya kita jangan ngeluh mulu, ayo kita manfaatin daya kehidupan, Mak. Kenapa kita ngeluh? Pertanyaannya, kita tidak pernah, mohon maaf, kita tidak pernah mensyukuri nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita ngeluh terus. Tentu kenapa kita tidak bersyukur? Kita tidak kenal Tuhan kita yang menciptakan kita. Kenal Allah, Pak. Kenal Allah. Kenal Allah. Kenal. Ketika kita ditanya siapa yang menciptakan lu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada lu? Allah. Allah sudah atur. Tapi sesungguhnya kenal nggak kita? Kenal nggak? Ya katanya pada ngaji nih. Kenal nggak kita? Rasa-rasanya jarang kenal sama Tuhan, sama Allah. Makanya ketika kita tahlil itu maknanya harus tahu tuh. Tahlil bukan sembarang tahlil aja. Saya buka nih, jangan sampai salah Tuhan kita. Ketika kita mengucapkan tahlil, biasanya ada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ada yang bilang ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan begitu. Sekarang yang mimpin tahlil ngerti nggak makna la ilaha illallah? Kadang nggak pernah dibuka, ini dibuka melalui ilmu ma'rifat. Perlu ngaji. Mohon maaf, saya bukan melecehkan yang baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha berarti tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti Tuhan itu banyak, saudara. Ilah itu banyak, Tuhan itu banyak. Sekarang kenapa kita mesti ngeluh, keluh kesah? Tuhan mana yang lu sembah? Ini diakui di dalam Al-Quran. Bahkan kita tahlil, sebaik-baiknya zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuhan banyak, tetapi illallah kecuali Allah. Ada ilah di situ, illallah. Ilah kecuali Allah. Bukannya ilah ada yang begini nih, ada yang pakai tasdid. Ilah berarti ada tasdid nih, illallah berarti itu disentak tuh, ada tasdid. Kecuali maknanya tiada Tuhan selain Allah. Biar bagaimanapun kita, sebab kita kehidupan di dunia ini akan berakhir, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Di situ ada kalimat lillah. Apa maknanya? Nanti jalan jauh dah. Nanti ada billah, ada lillah, ada billah. Sedikit kita ma'rifatullah. Memang saya kagak di rumah ma'rifat, biar jelas dulu. Siapa yang lu sembah? Kita nggak kenal, saudara. Akuin aja kita nggak kenal dengan Tuhan kita. Sembah melalui sholat. Pertanyaannya sholatnya bener apa enggak? Coba kita lihat. Nanti memang kata Rasulullah di dalam satu hadisnya mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya benar, maka amalnya semuanya perbuatannya benar. Jika sholatnya buruk, maka semua amalannya, kerjaannya akan buruk. Ketentuannya berdasarkan sholat. Sekarang sholat kita benar atau tidak? Ini lama nggak nih? Jangan lama-lama dah. Pokoknya jam 9 habis sama doa. Ini kita keluar dulu deh, kita artinya begini dah. Kita bakal mati kayak Ibu Turiem, bakal mati kita nanti. Cuman yang persoalannya mati kita tenang atau tidak. Kalau memang diukur kehidupan kita yaitu tentang sholat kita, sekarang sholat kita benar enggak? Iya, kita akuin aja, terus terang aja. Tahu sebelum sholat ada apa sholat? Sebelum sholat kita ngapain? Ada azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Pertanyaannya lagi, paham nggak dengan kalimat muadzin atau azan itu? Paham nggak? Pernah nggak dibuka diajarin sama guru-guru? Belum pernah ya, rasanya kayaknya. Dari situ nanti kita betul-betul tahu Tuhan kita. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan ya. Suara saya kagak bagus. Sebab dulu saya masih kecil tuh ada musola, mepet banget sama rumah. Saya beraniin diri masih kecil. Jadi muazin, sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya pulang girang batu, saya udah bisa azan gitu ya. Pas pulang kata gini nenek-nenek yang saya nanya, tadi siapa maghrib yang azan? Suaranya kayak sang blango. Ya Allah Pak, semenjak itu kagak pernah saya Pak dengar speaker gue udah kalau azan udah gua mundur aja dah. Seharusnya saya ngomong kayak blango, udah ogah lagi dah. Kagak saya ampe sekali itu doang. Masjid dekat dari rumah saya yang namanya Haji Rob nggak pernah jadi muazin. Gara-gara apa? Trauma udah dikatain suaranya kayak blango. Begitu Mas Arwani. Makanya kalau nggak azan saya jadi ketakutan, malu. Kalimat muazin yang dikumandangkan oleh muazin yang disebut azan itu adalah wal awalu wal akhiru. Kita sudah menyentuh kalimat dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Maka pertama dibukakan kalimat Allahu Akbar, akhir pun ditutup Allahu Akbar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ini harus kita melebur. Persoalan dunia lepaskan, dunia kecil, Allah maha besar, Allah lah yang mengatur kita. Nih, udah mau sholat nih. Ketika kita mengucapkan kalimat, muadzin mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita jawab dengan jawaban yang sama kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama dengan muadzin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, beda tuh dengan muadzin saudara. Ketika hayya 'alas shalah kita berkata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah.
Kenapa itu ada kalimat la haula wala quwata? Ketika ada seruan kita untuk sholat, kita nggak ada daya, nggak ada upaya. Siapa yang menggerakkan kita? La haula. Intinya adalah kita tidak berdaya, saudara. Jangan kira Rauf bisa mengangkat mic ini, tidak, saudara. Rauf cuma berkata la haula wala quwata illa billah. Yang berkuasa adalah Allah. Kita manusia ini lemah, kita dhaif. Apa yang kita mesti sombongkan? Sering di pengajian saya tuh kalau malam-malam kadang sampai pagi. Jangan keliru Pak, nanti kalau kita sholat kita benar, mohon maaf, Bapak mau ke Surabaya, dari Rawabacang ke Surabaya bisa 5 menit. Kalau nggak percaya Bapak buktiin aja, karena Bapak sekali sholat yang khusus, dari wudhu yang benar, bacaan yang benar, enteng hidup. Kenapa kita nggak pernah khusus? Ntar kita bahas dulu dah, mau haji dulu dah. Dan kalau kelamaan kagak, nggak sampai sholat berarti azan doang. Dari situ aja kita kaji coba. Ketika kita hayya ala sholat, kan kita berkata la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, kita nggak ada daya apapun, saudara. Makanya ketika billah menyatu kita dengan Allah. Allah maha gaib. Ketika kita sholat pun ikut serta kegaiban kita. Ketika kita sholat, makanya kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngangkat apa-apa kecuali kehendak dari Allah, daya upaya Allah yang ada di diri kita, saudara. Karena namanya sholat mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang mukmin. Yang jadi pertanyaan, kalian pernah ketemu Allah tidak? Pernah? Tidak. Orang udah nggak bener bagaimana mau ketemu? Saya terus terang aja. Ini harus diperdalamin sebetulnya modal kita. Kita udah pada tua bakal mati, saudara. Ini modal tauhid. Kenapa kita nggak pernah khusyuk ketika kita sholat? Kita membawa diri kita. Coba lihat unsurnya dari apa diri kita? Diciptakan oleh Allah. Min turab, dari tanah, alam materi. Ini badan kita alam materi, saudara. Alam materi. Min turab, dari tanah. Ketika kita sholat cuma membawa unsur diri kita yang bersumber fisik, yang bersumber materi, menghadap Allah kita bawa-bawa, rusak kita ibadah kita, saudara. Apalagi materi kita, mohon maaf, sholat kan mudah ya Pak Ustadz Yoyon ya, mudah 5 menit, 3 menit selesai. Tapi kenapa kok perasaan susah banget? Kenapa susah banget? Jawabannya karena Allah ada kalimat subhanallah, Allah maha suci. Diri kita kotor. Makanya ketika kita sholat membawa diri kita yang kotor. Waduh, mental kita, saudara, Allah maha suci. Kita membawa fisikal kita, makanya ketika apa? Unsur fisikal kita yang kita bawa, jasad kita. Allahu Akbar. Ya Allah, duit kagak punya, kontrakan belum dibayar, kredit motor kagak ada. Lah sholat mikirin utang. Ya bang ya. Itu yang kalian banggain dalam sholat. Ketika Allahu Akbar, ya Allah, bini udah tahu pandemi COVID begini, nyari duit susah, ngomel mulu, ngomel, berantem sama bini. Lagi sholat ingat bini. Allahu Akbar, ya Allah, bini mesen di belanja lu, gua lupa, ini dia nungguin aja kayak lagi sholat. Itu lagi sholat, saudara. Lihat jam lagi, 5 menit lagi. Ya Allah, aduh, jangan terus. Nanti kan terus kita ngaji, kita udah jadi makrifat, biar tahu diri kita, saudara. Jangan sok sholat lu ke masjid, cuman lu bawa riak lu. Lu pengen lihat orang, apa ibadah itu yang lu hadirin ke Allah? Mental, saudara. Ayo, yang benar, kita melebur kepada Allah.
bahwa di dalam diri manusia itu ada unsur kegaiban yang la haula wala quwata illa billah. Secara materi ada yang kelihatan, dan secara fisikal kita nggak lihat di dalam tubuh kita apa. Bagaimana makanan yang kita makan diurai oleh tubuh kita, siapa yang tahu? Ini hal gaib, saudara. Ketika kita mau menyembah Allah, Allah maha gaib, bawa unsur kegaiban kita. Jangan bawa fisikal kita. Sholat bawa fisik, ujung-ujungnya apa? Itu yang lu bangga-banggain. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, saya mau sekali lagi, orang yang sholat itu nggak akan dekat dengan Allah. Sholat fungsinya sebagai sarana. Inna sholata tanha anil fahsyail munkar. Itu tujuan sholat, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Allah melebur dalam diri kita. Ketika kita Allahu Akbar, sekali kita ringan. Ketika kita ringan, yang kita hisap adalah anfas, yaitu oksigen, atau disebut napas, angin yang kita hisap. Ketika unsur diri kita itu ngembang, saudara, enteng, ringan, mau terbang kemana Fatasi? Nah, kita kan pada bener masalahnya. Gak usah disebut, memang dia wali. Memang dia wali. Itu orang gak nyampe ilmunya kalau dia katakan gak wali. Sebab Al-Quran katakan inna awliya Allah la haufun alaihim walahum yahjanun. Itu menggunakan kalimat awliya yang berarti wali Allah. Apa kuncinya menjadi wali? La haufun alaihim walahum yahjanun. Tidak takut, tidak sedih. Nah, ke sholat nanti larinya. Jangan bilang begitu, kita nggak tahu. Ilmu kita kadang-kadang nggak nyampe. Jangan komentar apa-apa. Dari segi sholat, dari segi azan aja, ini luar biasa, saudara. Kita kaji, apalagi kita sholat. Coba sholat. Kalian tahu sholat kan? Tahu. Bacanya benar kita? Kagak. Padahal ketika kita sholat, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian kita ruku, ucapan ruku apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dialah yang maha agung dan maha suci. Setelah itu kita berkata Rabbana lakal hamdu. Itu kalau berbarengan dengan malaikat, Rabbana lakal hamdu. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita jatuhkan kepala kita, saudara. Kita jatuhkan kepala kita dari ruku, kita jatuhkan, saudara. Bahwa manusia itu lemah, bersatunya kaki kita dengan kepala kita. Yang jadi pertanyaan ketika kita sujud, Allah kita kedepankan, Allah dibelakangin. Ayo. Dalam ilmu ma'rifat, jika Allah di depan kita, jelas kita sujud. Kalau Allah melihat dari kita cuma nungging. Ayo, ibadah kita sujud apa nungging? Ini bakal mati kita, saudara. Nanti melebur lillah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, jangan bukan apa-apa. Ketika sholat, jangan sampai ketika Allahu Akbar itu ditangkap oleh syaitonia, oleh setan. Bukankah Allah, makanya dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan illallah. Allah, ilah banyak. Banyak orang yang mempertuhankan, manusia dipertuhankan. Contoh Nabi Isa dipertuhankan kan? Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, Namrud mengaku dirinya Tuhan. Duit ukuran kita Tuhan loh. Jadi bener nggak? Ya akuin aja. Sekarang kita mau berangkat ke Bandung. Sering saya contohin, mau berangkat ke Bandung, yakin kepada Allah apa yakin kepada duit? Duit, berarti Tuhan lu duit. Makanya ketika lagi sholat menghadap Allah, ada duit 2000 lecek, buang, pindahin. Ini duit 2000 lecek dari pasar, ada pegang darah, megang apa? Allahu Akbar. Saya pernah sholat, saudara, ketika Allahu Akbar, stop, berhenti lo sholat. Saya ada guru, Pak, jangan kira kagak ada guru. Stop, jangan berhenti, lo sholat berhenti. Kenapa? Apa itu duit yang kotor lu bawa menghadap Allah? Maka duit ada dompet. Apa itu yang kita menghadap Allah, yang kotor kita bawa menghadap Allah yang maha suci?
Kenapa kita nggak pernah berani sholat? Karena kita kotor. Minimal apa untuk bersihkan diri kita? Ada jalannya, 12 jalan. Kalau saya terangin 12 jalan, ini sampai 3 tahun saudara. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini baru sholat ya, yang amalan kita nanti. Kalau sudah kita tutup aja. Bukan apa-apa kalau dijelasin makin lama makin puyeng kan. Tapi dikatakan jawab ngaco lagi, enggak. Ini yang benar saudara. Ini yang benar saudara. Ayo kita melebur dengan Allah. Billah berarti Allah ada dalam diri kita saudara. Billah itu berarti unsur yang ada dalam diri kita. Ada unsur yang gaib yang disebut ruh. Jangan kita sholat, jasad kita bawa, nggak bakal benar kita saudara. Gak bakal saudara. Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi ketika kenal panah dia bilang, cabut ketika aku sedang sholat. Cabut panah ini ketika aku sedang sholat. Gak akan berasa saudara. Umar bin Khattab dengan ilmu kasafnya luar biasa, mampu melihat hal-hal yang belum terjadi. Itu nanti hukumnya namanya tajalli. Ada orang yang tajalli, jadi orang yang kagak biasanya nih, nggak biasa, kagak umum, yang di luar hukum baik apapun, tiba-tiba nyata, dia nggak masuk di akal, itu nanti tajalli nyampainya. Artinya begini aja lah, yang penting apa? Sholat kita nanti, ayo kita perbaiki. Memang nggak sebentar kita belajar. So kalau diri kita masih kotor, ngadep yang maha suci mental, bawaannya ogah, udah wudu. Bini kita rajin sholat, cerewet banget tuh cerewet. Ayo lo bang, udah sholat bang. Akhirnya sholat, karena disuruh dulu ini dah. Gak wudu bener jalannya. Ketika masuk kamar, sejadah digelar. Akhirnya apa? Megang HP. Ya kan? Dia coba itu. Bener akuin aja kita. Akuin dah. Dah lah, biar kita macam-macam kita akuin. Sholat itu cuma baru itu, terus ngarepin surga. Sekali lagi saudara. Siapa yang dekat dengan Allah? Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat kepada orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang punya akhlak. Kembali lagi makanya ahsanu amalan. Kalau orang punya akhlak pasti Allah sudah atur kehidupannya tuh. Aduh udah cukup dah. Makanya nanti mudah-mudahan Ibu Turiyam ini diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni doa kita ya. Apalagi kalau kita baca doa, ini kadang-kadang keliru terus serang aja nih, saya pengen benerin. Oh saya dengan baca ini jadi begini lah. Jadi bacaan lu udah musyrik lu. Amalan ini, amalan sebut ini. Kemudian ngomong dah, lu bisa jadi kenapa? Gua bacaan ini. Lihat, salah saudara. Bacaan cuma wasilah, bacaan cuma sarana untuk pada takarrub ilallah. Bukan dengan bacaan ini. Kadang-kadang gampang banget ngijasain bacaan. Berkata dah dengan bacanya ini. Ya, jadi percaya sama bacaan. Makanya kalau nggak benar bacaannya, yang hadir bukan Allah, bisa saja jin saudara. Kalau ngasih ijazah sama orang, sebut ini mah cuman wasilah. Dengan ini lu baca doa ini, mudah-mudahan Allah izinkan. Apapun begitu saudara. Buka Quran, Nabi Allah Musa mementung dengan tongkatnya lautan jadi daratan, biiznillah. Nabi Allah Isa alaihissalam menghidupkan orang, biiznillah. Begitu juga doa yang kita baca, ini sarana dari kita supaya kita mohon kepada Allah. Ibu Turiyam diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmah, diberikan kasih sayang di alam barzahnya. Al-Fatihah.